Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan kami, teristimewa di saat-saat pandemi seperti saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Matius 5 ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Sudah terkasih dalam Tuhan, sungguh keras sekali kedengarannya firman Tuhan yang baru saja kita baca. Mari kita pahami dan renungkan lebih dalam lagi. Yesus tidak mengatakan bahwa setiap orang harus memenggal tangan kanannya, tetapi Yesus berkata, jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah. Mari coba kita perhatikan kalimat tangan kanan. Kenapa bukan tangan kiri? Atau hanya tangan saja? Apa maksudnya? Tangan kanan berbicara tentang salah satu milik saudara yang terbaik yang ada di dalam hidup saudara. Masih ingat dengan nasihat orang tua kita? Ketika kita masih anak-anak, kita dididik kalau memberi ataupun menerima sesuatu harus menggunakan tangan kanan, tangan yang manis. Maksud dari perkataan Yesus tersebut adalah, jika milik saudara yang terbaik itu jadi penghalang untuk mengikuti perintahnya, bahkan menyesatkan hidup saudara, maka penggalah itu. Artinya, lepaskan dari hidup saudara, pisahkan dari hidup saudara. Jangan lagi menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Melalui firman Tuhan ini, Yesus sedang mengajarkan disiplin atau pelajaran yang paling keras yang pernah diterapkan pada umat manusia. Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika Allah mengubahkan hidup kita dengan memberikan hidup baru, melalui kelahiran kembali secara rohani, maka dalam hal ini, kita juga harus mau dan rela untuk membuang milik kita yang terbaik, namun menyesatkan hidup kita. Lebih baik memasuki hidup ini dengan bagian-bagian yang telah dipenggal oleh Tuhan, tetapi justru indah menurut pandangannya, daripada sekedar tampak indah dalam pandangan manusia, tetapi timpang di mata Allah dan membawa pada kebinasaan. Karena itu tunggu apa lagi? Jika milik saudara yang terbaik, mungkin itu sahabat saudara, hobi saudara, atau bisnis dan pekerjaan saudara, yang bahkan telah memberikan kehidupan duniawi dengan standar dan kualitas yang baik, namun telah menjadi penghalang untuk mengikuti perintah Tuhan, bahkan menyesatkan hidup saudara. Jangan ragu-ragu lagi. Penggalah itu, artinya lepaskan dari hidup saudara, pisahkan dari hidup saudara. Jangan lagi menjadi bagian dalam kehidupan saudara. Waktu kedatangannya sudah sangat singkat. Mari satukan hati, ini waktu yang paling tepat untuk kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat teguran-Mu, walaupun keras, namun membawa kami menuju keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami di tengah-tengah masa pandemi ini, supaya kami segera membuang milik kami yang terbaik menurut kami, namun justru menjadi penghalang bagi kami untuk mengikuti perintah Tuhan. Kami menyadari betapa bodohnya kami selama ini, menahan hal-hal yang justru menyesatkan kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk melepaskan semuanya itu dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Kami percaya dan kami diberkati. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, buka hati saudara, arahkan hati, pikiran, dan fokus hidup saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam persekutuan yang manis bersama Roh Kudus saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput kita, dan kita semua memerintah bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara di masa-masa pandemi ini. Sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.